Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan materi pendidikan kimia mengenai pendekatan steady state dan juga mekanisme reaksi yang dengan Hensford. Nah, untuk PPT yang aku pakai itu PPT-nya Bu Lili, itu dari yang diajarkan waktu semester 5 dulu untuk angkatan 17 dengan materi pendidikan. Masuk pada materi ya. Jadi pendekatan steady state sendiri nanti ada hubungannya dengan mekanisme elemen. Nah, pendekatan steady state ini digunakan untuk menentukan laju reaksi pembentukan produk yang berlangsung pada reaksi dalam beberapa tahap. Maksudnya ini, jadi kan reaksi itu ada yang nggak cuman dari reaktan, bereaksi dengan reaktan, terus kemudian jadi produk. Jadi ada beberapa tahap, misalnya tahap pertama pembentukan intermediat, kemudian tahap kedua pembentukan intermediat yang berbeda, misalnya intermediat berinteraksi dengan reaktan yang lain membentuk intermediat yang lain. Kemudian tahap 3, 4 dan selanjutnya. Pada pendekatan steady state sendiri ini, dari beberapa reaksi yang berlangsung selama pada beberapa tahap itu bisa diketahui laju reaksinya. Bagaimana caranya? Kita masuk pada materi. Untuk mekanisme reaksi sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macamnya. Ada reaksi tunggal, reaksi jamak atau ganda, kemudian reaksi elementer dan elementer. Untuk reaksi-reaksinya sendiri nanti kalian bisa baca, nanti aku bagi PPT-nya. Kemudian untuk pendekatan steady state ini penjelasannya lebih ke bagaimana penurunan reaksinya, maksudnya bagaimana kita bisa sampai mendapatkan untuk laju reaksi suatu reaktan, suatu pembentukan produk maksudnya. Untuk steady state sendiri, jadi mekanisme reaksinya itu A atau reaktan untuk menjadi produk itu melewati yang namanya intermediate atau zat antara. Nah, di mana laju dekomposisi A itu D konsentrasi A per dt sama dengan minus Ka konsentrasi A, kemudian laju pembentukan intermediate atau I itu D konsentrasi I per dt sama dengan Ka kali konsentrasi A dikurangi Kb konsentrasi I. Kemudian laju pembentukan produk atau P itu D konsentrasi P per dt sama dengan Kb dikali dengan konsentrasi I. Untuk plus minusnya itu karena di sini kan reaktan, konsentrasi reaktan itu dia akan berkurang atau dia akan membentuk suatu produk. Makanya nilainya itu minus karena dia berkurang dalam suatu reaksi membentuk produk. Kemudian laju pembentukan intermediat. Nah di sini laju pembentukannya itu kenapa konsentrasi dari reaktan itu positif? Karena dia terbentuk intermediate. Makanya laju reaksi untuk reaktan ini di sini itu positif. Nah, sedangkan untuk minus Kb dikali konsentrasi I, kenapa negatif? Karena di sini Kb itu perubahan untuk I atau intermediate menjadi produk. Nah, makanya di sini nilainya negatif. Kemudian untuk laju pembentukan produk sudah jelas konsentrasi dari I ini akan di sini harusnya minus ya. Oh enggak, ini itu benar-benar positif. Untuk penjelasan selanjutnya lebih gampang nanti ada di PPT selanjutnya. Kemudian untuk tahap penentu laju reaksi itu bisa kalian baca sendiri. Di sini ada penjelasan mengenai pendekatan steady state. Untuk kinetika reaksi yang terkait dengan suatu mekanisme yang terdiri dari beberapa tahap, maka penyelesaian analisisnya semakin rumit. Jadi kan untuk kita mengetahui laju reaksinya itu lebih susah gitu. Karena beberapa tahap ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, mungkin bahkan lebih banyak tahap lagi. Seperti pada reaksi-reaksi organik itu kan banyak sekali tahapannya. Nah, untuk membantu penyelesaian, maka diperlukan pendekatan yang disebut sebagai keadaan steady state, di mana keadaan steady state ini mengasumsikan bahwa selama bagian terbesar reaksi
konsentrasi dan laju perubahan semua zat antara atau intermediate adalah konstan dan lebih kecil. Makanya yang menjadi dasar utama atau kunci dari pendekatan steady state di sini adalah intermediate-nya. Selanjutnya, pendekatan dasar steady state. Rumus yang menjadi dasar dari steady state itu D konsentrasi per dt sama dengan atau mendekati dengan 0. Ini yang kita pegang. Ini yang menjadi dasar untuk mencari laju reaksi pembentukan produk. The steady state approximation atau pendekatan steady state. Pendekatan steady state di sini untuk reaksi A menjadi B atau intermediate, kemudian menjadi produk. Di sini A menjadi B itu reaksinya irreversible. Karena kita tahu intermediate itu bisa diteruskan menjadi produk atau dia kembali menjadi reaktan. Kemudian nilai konstantanya itu A menjadi B itu K1, B menjadi B itu K2, kemudian B kembali menjadi A itu K-1. Untuk laju reaksinya, laju reaksi pembentukan produk atau VP itu sama dengan K2 dikali dengan konsentrasi B. K2 dikali dengan konsentrasi B. Nah, kenapa tadi nilainya itu positif? Di sini dijelaskan bahwa laju pembentukan produk itu proporsional atau sesuai dengan konsentrasi dari terbentuknya intermediate. Berarti di sini kan semua intermediate terbentuk itu akan membentuk suatu produk. Dijelaskan seperti itu. Kecuali hal ini tidak berlaku apabila tidak terbentuk produk, berarti kan intermediate-nya dia kembali menjadi reaktan. Kemudian kita masuk pada pendekatan steady state. Untuk penurunan rumusnya, pada reaksi A menjadi intermediate, kemudian menjadi produk, atau reaktan menjadi produk, itu laju reaksinya kan, laju pembentukan produknya VP sama dengan K2 dikali konsentrasi B. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu D konsentrasi B per dt sama dengan 0. Dimasukkan nilainya. D konsentrasi B per dt itu sama dengan K1 konsentrasi A dikurangkan K-1 konsentrasi B, kemudian dikurang K2 konsentrasi B sama dengan 0. Di sini yang kita tekankan adalah intermediate-nya. Berarti pembentukan dan dekomposisi intermediate itu yang menjadi fokus utamanya. Mengapa di sini nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Di sini plus K1 konsentrasi A. Nah ini, kenapa dia positif? Karena terbentuk sebuah produk, sebuah intermediate. Intermediate itu terbentuk dari reaktan. Kita lihat arah panahnya. Kita lihat dari mana arah panah itu berasal, bukan kemana arah panah itu berasal. Kan di sini K1 itu berasal dari konsentrasi A. Makanya di sini nilainya positif dan mengarah ke konsentrasi A. Begitu pula dengan minus K-1 konsentrasi B. Arah panahnya itu kan berasal dari B atau intermediate-nya. Terus dia bernilai negatif karena konsentrasi dari intermediate ini akan berkurang apabila dia kembali menjadi reaktan. Hal itu juga sama untuk pembentukan intermediate menjadi produk. Nilainya itu negatif, kemudian arah panahnya berasal dari intermediate. Makanya nilainya dari konsentrasi B itu negatif karena dia akan berkurang atau terurai menjadi sebuah produk. Kemudian dikelompokkan yang mengandung konsentrasi B itu dipindah ruaskan sehingga nilainya menjadi K1 konsentrasi A sama dengan K-1 konsentrasi B plus K2 konsentrasi B. Nilai konsentrasi B ini itu difaktorkan atau dikeluarkan sehingga didapatkan konsentrasi B dikali K-1 plus K2. Nanti kan kalau B dikalikan ke dalam itu nilainya akan sama seperti yang di atasnya. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai konsentrasi B, di mana nilai konsentrasi B itu sama dengan K1 konsentrasi A per K-1 plus K2.
Ini perpindahan ruasnya seperti pada matematika dasar, jadi pasti semuanya tahu. Nah, kemudian dimasukkan nilai konsentrasi B-nya itu ke dalam persamaan reaksi di awal yang sudah kita tentukan. Dimasukkan nilainya, VP sama dengan K2 konsentrasi B. Nilai konsentrasi B-nya dimasukkan, kemudian didapatkan nilai bahwa laju reaksi pembentukan produk itu K2 dikali K1 konsentrasi A per K-1 plus K2. Untuk contoh soalnya sendiri, itu ada untuk penguraian N2O. Pada penguraian N2O itu diketahui terjadi dua tahap, di mana tahap pertama itu N2O diubah menjadi nitrogen, diubah menjadi oksigen tunggal, kemudian tahap kedua N2O atau reaktannya sendiri itu bereaksi dengan O tunggal, kemudian menjadi dihasilkan nitrogen dan juga oksigen. Pertanyaannya, tentukan zat intermediat, persamaan reaksi keseluruhan serta laju reaksinya. Zat intermediat, pasti semuanya sudah tahu bahwa zat intermediat itu tidak akan terbentuk pada hasil reaksi. Nah, di sini kita lihat yang tidak terbentuk pada hasil reaksi itu apa saja. N2O itu nggak mungkin karena dia bertindak sebagai reaktan. Kemudian di sini N2 itu ada pada hasil reaksi. Yang tidak ada yang tidak ada itu hanya O tunggal saja. Jadi O tunggal di sini itu sifatnya sebagai intermediat. Karena tidak ada pada hasil reaksi. Kemudian untuk persamaan reaksi keseluruhan. Persamaan reaksi keseluruhan itu gampang ya. Jadi tinggal dijumlah-jumlahkan aja yang bisa dikurangi atau dihilangkan di ruas kanan dan kiri yang memiliki zat yang sama. Kemudian sisanya apabila berada di ruas sama dengan zat yang sama bisa dijumlahkan. Dan hasilnya menjadi 2 N2O menjadi 2 N2 plus O2. Kemudian kita lihat juga sudah setara belum reaksinya gitu. Untuk laju reaksinya sendiri, penentuannya sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, di mana pada tahap pertama itu terjadi pembentukan intermediate. Nah, pada pembentukan intermediate ini kan, intermediate bisa dituliskan menjadi produk atau dia kembali menjadi reaktan. Makanya di sini ada reaksinya yang bersifat irreversible. Nah, kemudian kita tulis laju reaksi pembentukan produknya, di mana VP sama dengan K2 dikali konsentrasi O. Di sini O sebagai intermediate. Pada pendekatan steady state, D konsentrasi O atau intermediate per dt itu sama dengan 0. Dimasukkan nilainya, sama seperti tadi, di mana K1 konsentrasi N2O di sini, karena dia sifatnya membentuk suatu intermediate, maka nilainya positif. Kemudian minus, kenapa digunakan konsentrasi N2O? Karena arah panahnya berasal dari N2O. Kemudian untuk minus K-1 konsentrasi N2 konsentrasi O, arah panahnya berasal dari N2 dan juga O. Makanya di sini konsentrasinya yang digunakan adalah konsentrasi dari arah panah. Dari mana arah panah itu berasal. Kemudian negatif karena O itu dia akan terdekomposisi menjadi N2O. Sama dengan hal tersebut juga sama dengan minus K2 konsentrasi N2O dikali dengan konsentrasi O. Kemudian disukukan yang memiliki intermediate, lalu difaktorkan sehingga kita bisa mencari nilai intermediate-nya dan didapatkan nilai intermediate O itu sama dengan K1 konsentrasi N2O per K-1 konsentrasi N2 plus K2 konsentrasi N2O. Terus dimasukkan deh di persamaan laju reaksi sebelumnya, di mana konsentrasi O ini dimasukkan dan didapatkan hasil seperti di bawah ini. Keterusan seperti ini ya hasilnya. Lanjut untuk mekanisme reaksi Lindemann-Henswold.
Untuk PPT-nya itu Bu Lili itu kayaknya nggak nge-share ya, jadinya aku pakai PPT Bu Lili yang dibagi ke kalian. Nah, persama Lindemann-Henswald ini, reaksi ya, persamaan reaksinya, menurut teori dari Lindemann-Henswald, pada suatu reaksi itu ada tahapan aktivasi, di mana pada tahapan aktivasi ini akan menghasilkan zat intermediate yang berinteraksi atau bertumbukan bimolekular yang menghasilkan zat radikal atau intermediate itu sendiri. Nah, tumbukan itu sendiri akan menghasilkan orde. Ordenya itu berapa? Orde 1, 2, atau orde berapa? Kemudian, bentar guys, laptop aku belum nge-lag. Oke. Nah, menurut asumsi dari mekanisme Lindemann-Henswald ini mengatakan bahwa dalam reaksi itu ada 3 tahapan reaksi. Tahapan yang pertama itu adalah aktivasi, kemudian deaktivasi, dan kemudian dekomposisi. Untuk setiap tahapan ini kan sudah dijelaskan sama Bu Lili. Ketika reaktan dengan reaktan, maka akan membentuk intermediate. Kemudian intermediate ini akan bereaksi dengan reaktan yang lain, membentuk reaktan, membentuk suatu ya bukan reaktan sih, kayak zat yang lain, tapi bukan zat intermediate, artinya dia memiliki lifetime yang lebih lama gitu. Kemudian zat intermediate itu nanti akan membentuk suatu produk. Menurut mekanisme ini, pada suhu tinggi, proses deaktivasi akan berlangsung secara tinggi, sehingga tumbukan semakin besar. Nah, dekomposisi ini dia sifatnya berlangsung secara spontan ya. Kemudian, pada tekanan rendah, maka laju deaktivasinya akan menurun sehingga tumbukan juga akan menurun. Jadi intinya kalau tekanan tinggi berarti tumbukannya tinggi. Kalau tekanan rendah berarti tumbukannya rendah. Nah, kemudian pada tekanan tinggi itu terjadi namanya orde 1. Dan pada tekanan rendah itu akan membentuk orde 2. Bagaimana kita bisa tahu itu terbentuk orde 1 atau orde 2? Kita masuk pada penurunan reaksinya. Jadi mekanisme Lindemann-Henswald ini untuk penentu laju reaksinya itu dia menggunakan pendekatan steady state juga. Makanya kita harus belajar bagaimana cara menentukan suatu laju reaksi itu dengan menggunakan pendekatan steady state untuk reaksi yang berlangsung beberapa tahap seperti mekanisme reaksi Lindemann-Henswald. Untuk reaksi Lindemann-Henswald, maaf ya guys kalau tulisanku jelek. Ini dulu deh. Jadi pada teori Lindemann itu diasumsikan ada beberapa tahapan reaksi. Yang pertama itu aktivasi, yang kedua itu adalah dekomposisi, yang kedua itu adalah deaktivasi, dan yang ketiga itu adalah pembentukan produk atau dekomposisi intermediate menjadi produk. Untuk laju reaksinya sendiri sesuai dengan pendekatan steady state, di mana laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan K2 dikali konsentrasi intermediate-nya. Intermediate di sini disimbolkan sebagai A star. Sehingga dekonsentrasi A star per dt sama dengan 0. Dimasukkan nilainya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nilainya K1 konsentrasi A dikali dengan konsentrasi A, kemudian minus K-1 dikali dengan konsentrasi A dikali dengan A, ya, dikali dengan A, kemudian plus K2 dikali dengan konsentrasi
E dikali dengan konsentrasi intermediate. Tunggu kayaknya jangan salah. Oh, ternyata nggak jadi salah. Sama kayak Bu Lili punya ya. Di sini lanjut tadi. Minus K min 1 konsentrasi dari intermediate dikali dengan konsentrasi A dikurang K2 dikali dengan konsentrasi A, ini minus ya, soalnya dia akan terkomposisi menjadi produk. Kemudian dikelompokkan dan didapatkan hasilnya ini konsentrasi A star atau intermediate sama dengan K1 konsentrasi A dikali konsentrasi A per K-1 konsentrasi A plus K2. Nah, pada ini dimasukkan ya ke laju reaksinya di rumus awalnya dan didapatkan hasil laju reaksi untuk mekanisme Landman-Henswald itu seperti ini. Kemudian pada mekanisme Landman-Henswald itu kan terjadi pada dua kondisi, pada tekanan tinggi dan juga pada tekanan rendah. Pada tekanan rendah, di mana K-1 konsentrasi A itu lebih kecil dari K2. Ini ya, K-1 konsentrasi A itu lebih kecil dari K2. Sehingga nilai dari K-1 konsentrasi A, karena nilainya sangat kecil, itu dapat diabaikan. Jadi dicoret, dihilangkan saja, tidak perlu kita tulis pada laju reaksi sudah didapatkan, laju reaksi akhirnya sudah didapatkan untuk tekanan rendah. Sehingga kalau K-1 konsentrasinya dihilangkan, kan sisa K2 dikali K1 konsentrasi A dikali konsentrasi A per K2. Jadi K2-nya bisa dicoret. Nah, kita bisa dapat laju reaksinya itu sama dengan Vp sama dengan K1 konsentrasi A dikali dengan konsentrasi A. Itu kan kuadrat, sehingga ordenya adalah 2. Makanya kenapa pada tekanan rendah itu ordenya 2. Lanjut, pada tekanan tinggi. Pada tekanan tinggi, K-1 konsentrasi A itu lebih besar dari K2, kebalikan dari ketekanan rendah. Sehingga nilai yang dapat diabaikan pada tekanan tinggi itu adalah nilai dari K2-nya. Kalau kita hilangkan K2. Jadi K2 yang dihilangkan itu bukan K2 dari persamaan awal, tapi K2 yang kita dapatkan ketika mencari konsentrasi dari intermediate. Hal itu juga berlaku untuk K-1 konsentrasi A. Jadi K2 pada reaksi awal itu, pada rumus awal, Vp sama dengan K2 konsentrasi intermediate itu dia tidak ikut dihilangkan atau nilainya tidak dapat diabaikan. Sehingga yang dapat diabaikan itu hanya K2 yang kita dapatkan dari penurunan rumus dengan pendekatan steady state. Didapatkan nilai K2 dikali K1 konsentrasi A dikali konsentrasi A per K-1 dikali konsentrasi A. Di sini konsentrasi A itu bisa dicoret ya, masing-masing atas dan bawah salah satunya. Kemudian ada yang disebut sebagai K universal atau K efektif, di mana K efektif itu sama dengan K2 dikali K1 per K-1. Sehingga K efektif, jadi nilai ini K2 kali K1 per K-1 itu bisa dituliskan sebagai K efektif dikali dengan konsentrasi A, sisanya yang tidak dapat dibagi. Di sini kan ordenya 1 ya, kalau misalnya nggak dituliskan. Berarti mengapa pada tekanan tinggi itu ordenya adalah 1. Masuk pada contoh reaksi, pada contoh soal yang ada di PPT-nya Bu Lili juga ya. Dengan pendekatan steady state, kemudian ada reaksi. Di sini ada reaksi H+ plus NH2O, kemudian menjadi ini, dan seterusnya. Ada berapa tahapan reaksi? Ada 4 tahapan reaksi. Pertanyaannya, tentukan intermediate, tentukan laju intermediate, kemudian tentukan laju pada tekanan tinggi, dan tentukan laju pada tekanan rendah. Sebelum
kita mencari pendekatan dengan pendekatan steady state, kita harus tahu intermediate-nya itu. Jadi intermediate-nya itu adalah zat yang tidak terbentuk pada hasil reaksi. Kita lihat di sini, yang tidak terbentuk pada hasil reaksi itu apa saja? H+, di sini kan ada H+ di sebelah kanan, tapi dia bukan termasuk intermediate karena H+ di sini bertindak sebagai reaktan. Kemudian, atau gampangnya kita lihat dari produknya aja. C6H5N2+ di sini. Terus didapatkan intermediate-nya itu H2NO2+ dan juga ONBR. Ini ya, H2NO2+. Kemudian intermediate juga ditentukan untuk ketika di hasil reaksi itu dia bisa dibagi habis. Maksudnya pada reaksi, kalau misalnya kita jumlahkan seluruh reaksinya, itu dia hilang, berarti itu merupakan intermediate. Kemudian tentukan laju intermediate-nya. Di sini intermediate-nya ada 2. Berarti kita harus menentukan masing-masing laju intermediate dari 2 zat tersebut. Laju intermediate-nya untuk reaksi rumus awal dari laju reaksinya. Di sini D konsentrasi C6H5N2+, di sini maksudnya C6H5N2+ ini merupakan produk ya. Berarti kan di sini bisa dituliskan PP, terserah kalian bisa tuliskan PP atau dituliskan seperti ini juga bisa, sama dengan K3. K3 dikali dengan konsentrasi intermediate-nya H2NO2+ dan juga ONBR. Ini salah ya, ini harusnya, ini aku salah nulis nih. Ini harusnya bukan C6H5NH2, tapi harusnya H2NO2+. Nah, kita masukkan nilainya sama kayak sebelumnya, nanti bisa dilihat, bisa ditentukan sendiri. Untuk scan yang ini juga aku bagi. Jadi nanti didapatkan nilai dari konsentrasi H2NO2+ itu nilainya sekian. Kemudian untuk intermediate yang kedua juga seperti itu, didapatkan nilainya sekian. Jadi intermediate-nya itu nggak cuma 1, kalau misalnya ada 5, ada 4, ada 10, berarti kalian harus cari satu-satu untuk setiap nilai dari intermediate-nya itu. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam rumus laju reaksi awal, sehingga didapatkan total laju keseluruhannya itu nilainya sama dengan K2 dikali K1 konsentrasi H+, kemudian dikali konsentrasi NH2O dikali dengan konsentrasi Br per K1 aksen plus K2 konsentrasi Br. K1 aksen ini sama dengan K-1. Untuk reaksinya sendiri yang bisa dibagi, dikurang dan sebagainya itu pasti kalian juga udah paham. Kemudian kita masukkan, ditanyakan pada tekanan tinggi seperti apa laju reaksinya dan pada tekanan rendah itu seperti apa laju reaksinya. Pada tekanan tinggi diketahui bahwa K2 konsentrasi Br itu dia lebih kecil dari K1, sehingga nilai dari K2 konsentrasi Br itu dapat diabaikan. Ini ya, mana sih ini? Nilai dari K2 konsentrasi Br itu dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan nilainya dari pada rumus yang keseluruhan ini dihilangkan nilai K2 konsentrasi Br-nya, kemudian kita mendapatkan nilai K efektif dikali dengan konsentrasi H+, dikali dengan konsentrasi NH2O dikali dengan konsentrasi Br untuk tekanan tinggi. Ini kan semua ordernya 1 ya, semua ordernya 1. Nah, pada tekanan rendah sama dengan ini di nilai K aksen 1 itu kurang dari K2 konsentrasi Br. Kemudian dicoret yang bisa dicoret,
Terus kita bisa mendapatkan pada tekanan rendah, laju reaksinya itu sama dengan K1 konsentrasi H+ dikali konsentrasi NaOH2. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada salah pada penjelasan saya bisa dan sangat mohon untuk diperbaiki. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.